من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Ya Rasulullah itu sempurna, dibantu oleh Allah langsung. Orang yang berberkah. Tapi bersamaan dengan itu beliau pergi hijrah cari teman. Beliau juga dibantu oleh para sahabatnya, mengambil manfaat dari harta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu sunnah kehidupan. Sebab manusia itu kuat dengan orang lain. Kuat dengan orang lain. Seorang muslim dia kuat dengan saudaranya. Kuat dengan saudaranya. Iya. Jadi tidak cocok ya kalau ada hal-hal misalnya perkara-perkara yang dilakukan, ya seorang melakukannya sendiri, nggak apa-apa itu kalau dia lakukan di hal-hal tertentu atau di kebanyakan keadaan. Tapi ada perkara-perkara yang perlu orang lain juga tahu, supaya dibukakan pintu kebaikan. Itu yang sering dilakukan oleh ustadz-ustadz di sini. Kalau ada daurah Rasul Selbar, ada daurah masyayikh, itu mereka beritahu ada syekh yang mau datang, ada daurah. Kemudian kadang diumumkan open donasi untuk hal tersebut. Iya. Dan itu ada asal usulnya di dalam syariat. Ada asal usulnya di dalam syariat. Iya. Saya kalau saya punya duit, saya akan biayai semuanya. Ya kan? Tapi itu pun tidak mungkin saya lakukan setiap saat. Walaupun saya punya duit, suatu hari saya akan bilang, silakan yang lain ada begini. Saya harus buka pintu untuk orang lain. Jelas ya? Apalagi kalau tidak ada duit. Itu kalau ada duit ya. Nah, kayak begitu. Nabi SAW kadang datang orang ke beliau. Ya Rasulullah, saya tidak punya harta untuk makan. Beri saya makan. Karena Nabi SAW berkata, saya enggak ada apapun yang bisa saya beri untuk engkau. Diambil tangan sahabat ini, dibawa ke masjid. Dibawa ke masjid. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Man yatasaddaq li hadha?" Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Tadinya sahabat diam-diam. Diam-diam. Setelah itu maju satu orang. Dia beri sedekah. Baru lain lagi ini ikut berdiri. Memberi sedekah, memberi sedekah. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha, la yanqusu min ujurihim syai'." Siapa yang memberi contoh baik dengan sunnah yang hasanah. Ini orang yang pertama berdiri ini, kasih contoh ini. Dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Iya. Dakwah itu tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawabnya ustadz saya. Ya, ustadz ini parah ini. Ya. Dia harusnya berdakwah, dia juga harusnya yang menanggung dana. Baguslah, suruh ustadzmu jadi parah, gak apa-apa. Ya. Tapi kita juga harus tahu kita ini ada tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian punya tanggung jawab, dan setiap dari kalian dimintai akan dipertanyakan tentang pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat. Iya. Ada waktu kita harus berpikir. Kalau kita ditanya, apa yang kamu kedepankan untuk Islam dan kaum muslimin? Di mana kamu di dalam membela agama Allah? Di mana kamu di dalam membela Rasulullah SAW? Di mana posisimu di dalam menegakkan agama? Itu pertanyaan-pertanyaan harus kita siapkan jawabannya. Sebab ini dakwah mas'uliyah musytarakah, adalah tanggung jawab bersyirikat. Seseorang di dalamnya sesuai dengan kemampuannya dan kelapangannya.
di dalam hal tersebut. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat, ya, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan hartanya, ya, sampai ketika beliau tiba di kota Madinah, disambut oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk di Bani Adi ibn Najjar, di Bani Najjar beliau duduk, karena itu kerabatnya, akhwal beliau dari keluarga pamannya berada di situ. Setelah 17 hari di Mekah, beberapa belas hari di Madinah tiba, beliau memanggil Bani Najjar. Datang Bani Najjar dalam keadaan menghunus pedang-pedangnya. Dan ini lambang di tengah orang Arab. Kalau dia datang menghunus pedang, itu keseriusan namanya. Bukan mau patah tuai ya, atau mau berkelahi, tidak. Tapi itu keseriusan. Maksudnya dia diperintah apa saja, dia akan laksanakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bani Najjar, thaminuni haitakum hadhihi." Wahai Bani Najjar, beri saya harga untuk kebun kalian ini. Saya mau bangun masjid di situ. Saya mau bangun masjid. Lihat. Itu pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum dapati ustadz, tidak pernah ngomong, tidak pernah bilang apapun, dia selalu memberi saja, tidak pernah mengeluh, itu memang Nabi mendidik seperti itu. Sebab orang itu paling baik dia berbagi, dia memberi, itu yang paling baik posisinya. Iya. Tapi kita ini semuanya umat Islam, para pencari sorga, orang-orang yang perlu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harus kita cari sebab untuk hal itu. Tahu apa jawaban Bani Najjar? Langsung dimulai, tidak demi Allah ya Rasulullah. La natlubu thamanahu illa ilallah. Kami tidak akan meminta harga kebun ini kecuali hanya kepada Allah. Mereka wakafkan. Jadilah itu Masjid Quba. Sampai hari ini disolati oleh manusia. Tidak bisa dibayangkan betapa banyak pahala yang mengalir untuk Bani Najjar ini. Dari kebun mereka di situ. Itu pengorbanan harus ada di dalam dakwah. Semakin meluas Islam ini mengalir kepada manusia, ilmu tersebar, tidak bisa dibayangkan betapa banyak pahala yang mereka dapatkan. Dan mereka sudah dikuburnya. Sudah dikuburnya. Maka harus ada hal yang seperti itu kita pikirkan. Iya. Kadang seorang itu memberi satu manfaat dengan sepotong hartanya, dia mungkin tidak sadar bahwa dengan sepotong harta yang dia berikan itu, Allah ampuni untuknya dosa-dosanya atau dia diselamatkan dari api neraka. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha walau bisyikki tamrah." Bertakwalah kalian kepada Allah walaupun hanya sekedar bersedekah dengan sepotong kurma. Ini dalam hadits ya, sebelumnya Nabi ingatkan tentang berdiri depan Allah hari kiamat, akan datang neraka dahsyatnya. Kemudian Nabi berkata, bersedekahlah kalian, bertakwalah kepada Allah walaupun bersedekah dengan sepotong kurma. Dengan sepotong kurma. Dan dilihat berapa jumlahnya. Nilai itu bukan hal yang pokok. Yang paling pokok adalah ketulusan dan kejujuran serta keikhlasan seseorang. Ini perhatikan ya bagaimana para sahabat meninggikan agama ini. Radhiyallahu ta'ala anhum.